Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Wali Songo tidak ada. Perkembangan Islam di tanah air, khususnya di Pulau Jawa, tidak bisa dilepaskan dengan peran Wali Songo. Para wali ini menyebarkan syiar agama Islam pada abad ke-14 yang dimulai dari pesisir utara Jawa seperti Surabaya, Gresik, Lamongan, Tuban di Jawa Timur, dan Demak, Kudus, Muria di Jawa Tengah, serta Cirebon di Jawa Barat. Songo dalam bahasa Jawa yang berarti 9, jadi Wali Songo berarti 9 wali. Namun ada pula yang menganggap kata Songo berasal dari bahasa Arab, yakni sana, yang berarti kemuliaan. Pendapat lain menyebutkan Wali Songo sebenarnya merupakan nama sebuah majelis dakwah yang dibentuk oleh Sunan Gresik pada tahun 808 Hijriah atau 1404 Masehi. Ada beberapa yang belum banyak diketahui masyarakat perihal Wali Songo, mulai dari asal para sunan atau wali, metode syair maupun tradisi yang dibawanya. Namun tahukah Anda bahwa Wali Songo ini ternyata tidaklah berjumlah 9 orang sebagaimana kita ketahui selama ini. Wali Songo sebenarnya merupakan sebuah majelis perkumpulan para ulama yang menyebarkan Islam di tanah Jawi, analognya semacam majelis ulama Indonesia saat ini. Istilah Wali Songo sendiri merupakan gabungan dari dua kata yang berbeda etimologi, yaitu asal-usul bahasanya, yakni kata wali yang berasal dari bahasa Arab walai, yang bentuk jamaknya adalah aulia, yang bermakna walija, yang bermakna orang kepercayaan, khusus dan dekat. Dan kata sangha berasal dari bahasa Pali atau Prakrit sangha yang bermakna perkumpulan suci, sehingga secara etimologis kata Wali Songo yang berasal dari gabungan walai dan sangha bermakna perkumpulan orang-orang yang suci. Pemaknaan inilah yang harus diluruskan terlebih dahulu dari sebuah terminologi Wali Songo. Lantas apakah Wali Songo itu terdiri dari 9 orang? Tentu hal ini juga keliru. Mengapa? Karena ketika kita merujuk pada berbagai referensi naskah-naskah kuno tentang Wali Songo, maka kita akan dibuat bingung olehnya. Misalnya, dalam naskah Serat Suluk Wali Sana yang berbentuk tembang Asmarandana yang ditulis oleh Sunan Giri II, disebutkan bahwa Wali Sana, sebutan untuk Wali Songo, itu berjumlah 8 orang, yakni diantaranya Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, Sunan Ngudung, Sunan Giri di Giri Gajah, Sunan Makdum di Bonang, Sunan Alim di Majagung, Sunan Mahmud di Derajat, dan Sunan Kali. Sedangkan dalam naskah Babat Tanah Jawi disebutkan bahwa Wali Songo berjumlah 9 orang, yakni diantaranya Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, Sunan Derajat, Sunan Udung, Sunan Muria, dan Syekh Maulana Maghribi. Sementara dalam naskah Babat Cirebon disebutkan bahwa Wali Songo juga berjumlah 9 orang, namun berbeda dengan 9 orang Wali Songo yang disebutkan dalam Babat Tanah Jawi, yakni diantaranya Sunan Bonang, Sunan Giri Gajah, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Syekh Majagung, Syekh Maulana Maghribi, Syekh Bentong, Syekh Lemah Abang, dan Sunan Gunung Jati Purba. Nah, perbedaan nama-nama anggota Wali Songo inilah yang kemudian menimbulkan kesulitan untuk mengidentifikasikan siapa sebenarnya para ulama tersebut, yang termasuk dalam perkumpulan orang suci yang bernama Wali Songo, yang sebagaimana makna aslinya yang berasal dari kata walai sangha. Kiai Haji Agus Sunyoto dalam bukunya yang berjudul Atlas Wali Songo menyebutkan bahwa
konsep Wali Songo sumber utamanya dapat dilacak pada konsep kewalian secara umum oleh kalangan penganut Sufisme, yakni meliputi 9 tingkat kewalian yang oleh Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi dalam kitabnya yang berjudul Futuhat Al-Makkiyah dijabarkan sebagai berikut. Wali Kutub, yakni pemimpin para wali di alam semesta. Wali Aimah, yakni pembantu wali kutub dan sekaligus menggantikannya jika wafat. Wali Autad, yakni wali penjaga 4 penjuru arah mata angin. Kemudian wali Abdal, yakni wali penjaga 7 musim. Wali Nukaba, yakni wali penjaga hukum syariat. Wali Nujaba, yakni wali yang hanya berjumlah 7 orang pada setiap zaman. Wali Hawairiyun, yakni wali pembela kebenaran agama. Wali Rajabiyun, yakni wali yang karomahnya muncul setiap bulan Rajab. Dan yang terakhir, Wali Katam, yakni wali yang mengurus wilayah kekuasaan umat Islam. Nah, dalam upaya dakwah Islam yang disebarkan oleh Wali Songo dengan prinsip dakwah, yaitu unsur-unsur budaya lokal yang beragam dan dianggap sesuai dengan sendi-sendi tauhid, kemudian diserap ke dalam dakwah Islam. Dan prinsip dakwah menyampaikan Islam dengan cara dan tutur bahasa yang baik. Inilah kemudian konsep 9 tingkatan kewalian yang sufistik dari Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi diadopsi dan diadaptasi untuk menggantikan konsep Dewata Nawasangha yang memang telah ada jauh sebelum kerajaan Majapahit berdiri. Konsep Dewata Nawasangha itu sendiri sebenarnya merujuk pada Tuhan yang Maha Acintya, yakni Tuhan yang tidak bernama, yang kemudian dinamai dengan nama dewa-dewa. Sampai di sini akhirnya kita menjadi paham bahwa ternyata konsep Wali Songo sebenarnya merupakan adaptasi dari konsep Dewata Nawasangha atau perkumpulan 9 dewa yang bersifat hinduistik menjadi konsep Wali Nawasangha atau perkumpulan 9 wali yang bersifat sufistik. Dalam catatan sejarah, keberadaan tokoh-tokoh Wali Songo ini selain diposisikan sebagai waliullah, yakni orang-orang yang memiliki kedekatan khusus dengan Allah, pada kenyataannya ternyata mereka juga diposisikan sebagai waliul amri, yakni orang-orang yang memegang kekuasaan atas hukum umat Islam dan sekaligus sebagai pemimpin masyarakat yang berwenang menentukan dan memutuskan urusan masyarakat, baik dalam bidang keduniawian maupun dalam bidang keagamaan. Dari sinilah kemudian tokoh-tokoh Wali Sangha ini dijuluki dengan gelar susuhunan yang diambil dari kata suhun, kasuhun, sinuhun, yang dalam bahasa Kawi atau Jawa kuno berarti menjunjung atau menghormati, yang lazimnya dipakai sebagai gelar untuk menyebut seorang guru suci yang mempunyai kewenangan melakukan upacara penyucian yang disebut diksa dalam agama Hindu. Dalam perjalanan waktu, gelar sunan ini kemudian mengalami transliterasi bahasa menjadi sunan.